Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Oke bro, jadi pada video kali ini saya pengen bahas Veda Ega Pratama, pembalap Indonesia yang memuncaki klasemen sementara Asia Talent Cup dengan 95 poin dan cukup unggul dari posisi kedua, posisi ketiga. Karena dengan posisi kedua aja Veda Ega unggul 40 poin nih, dengan Richi Takahira yang cuma 55 poin, Zen Mitani juga 52 poin, keduanya dari Jepang. Dan buat saya pribadi di konten kali ini tentang yaitu Veda Ega Pratama yang harus tetap tenang di round Mandalika ini. Karena di round Mandalika Veda Ega Pratama pernah mengalami jatuh yang cukup membuat dia jadi cedera dan dia tidak bisa mengikuti round Mandalika ini ketika musim 2022 Asia Talent Cup. Ya mungkin kalau buat saya pribadi saat itu memang usia Veda kan baru ya 13 tahun ya. Dan tahun ini pun Veda baru 14 tahun. Sebelumnya Veda menjalani parade juga dengan Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo, dan pasti pressure-nya, tekanannya cukup tinggi, yaitu Veda harus ya bisa mengibarkan bendera merah putih lah, ya itulah pasti. Dan otomatis ya mungkin di saat free practice itu Veda cukup ya sebenarnya sih nggak terlalu nge-push ya kalau kata yang nonton langsung di sirkuit Mandalika, namun sirkuitnya sendiri masih waktu itu cukup basah dan Veda harus high set dan terjatuh dan tangannya patah. Oke. Gara-gara itu juga Veda harus tidak mengikuti round Mandalika. Beruntungnya di musim 2022 itu round 1, round 2, round 3 itu jaraknya cukup jauh. Karena memang waktu itu Mandalika kan di awal bulan kan di tahun 2022. Namun di round 3 segala macam itu agak cukup jauh. Jadi masih ada waktu untuk recovery dan menyembuhkan, dan otomatis nggak terlalu kehilangan kesempatan mengikuti round selanjutnya. Nah untuk musim ini 2023 udah kita bahaskan bahwa round Asia Talent Cup itu sangat mepet banget dan di akhir tahun. Jadi berbarengan dengan gelaran MotoGP di sirkuit-sirkuit Asia. Otomatis nih, walaupun Veda sudah berada di atas angin, sudah mengungguli 40 poin dengan 95 poin, dengan kemenangan 3 kali dan runner up 1 kali di 2 round yaitu Malaysia dan juga sirkuit Jepang. Itu buat saya pribadi tetap harus tenang dan juga harus dia cukup bermatematika. Jika memang keadaannya tidak memungkinkan untuk bisa menjadi juara 1, paling nggak juara 2 is okay, nggak terlalu di ngototin untuk harus mengibarkan bendera merah putih tertinggi di podium Mandalika. Jadi nggak harus, karena memang matematikanya harus dipakai lagi di sirkuit ini, di round ini, karena cukup berbahaya. Pastinya pembalap Jepang akan berusaha untuk bisa menjadi juara, membalas kekalahan mereka di sirkuit Motegi. Ya kan, kemarin di Jepang itu mereka harus gagal oleh Veda Ega Pratama yang mampu tampil tenang dan juga bagus dan menjadi juara 1 back to back ya, balapan 1 dan juga balapan 2. Akhirnya mereka pastinya juga memiliki semangat yang jauh lebih besar mengalahkan Veda Ega Pratama di round kandangnya yaitu Mandalika Lombok International Circuit ini. Jadi ya paling nggak matematika harus dipakai lagi agar tidak cukup berbahaya dan juga merugikan Veda Ega Pratama, karena roundnya masih banyak, yaitu masih ada Thailand, kemudian juga ada Malaysia lagi, ada sirkuit Lusail Qatar, dan itu harus benar-benar diperhitungkan. Jangan sampai keunggulan 40 poin ini bisa terkejar oleh Richi Takahira dan juga Zen Mitani. Jadi benar-benar harus buat saya pribadi ya, harus benar-benar diperhitungkan, jangan sampai ya kesalahan-kesalahan kecil yang terlalu dipaksakan ya kan untuk obsesi juara 1 mengibarkan bendera merah putih itu membuat gagal. Karena sudah terbukti di musim 2022 Veda ya harus tidak bisa mengikuti race 1 dan juga race 2 Mandalika karena cedera seperti ini ya. Memang sangat disayangkan. Memang usianya masih muda, tapi menurut saya di musim 2023 ini dengan usia 14 tahun Veda jauh lebih dewasa, jauh lebih perhitungan, karena kelihatan banget di round Jepang kemarin kan kita nonton sama-sama gimana di race 2-nya sendiri Veda cukup tenang, nggak langsung nge-push di lap-lap awal, dia mengikuti aja, dan di sekitar 3 atau 5 lap terakhir dia baru menyalip satu persatu. Dan walaupun ada drama sedikit ya kan di last lap itu, di last corner dan juga, tapi ya paling enggak Veda tetap unggul dan tidak mendapatkan penalti apapun, karena memang itu hanya racing accident aja. Oke, kalau buat saya ya tetap tenang, tetap fokus, penuh perhitungan dan tidak perlu memaksakan, karena memang ini masih cukup panjang roundnya untuk Asia Talent Cup 2023. Jangan sampai keunggulan ini harus menjadi sia-sia terkejar oleh yang posisi 2 Richi Takahira dan juga Zen Mitani ataupun pembalap lain.
harus benar-benar dimaksimalkan. Paling nggak kalau memang sudah tidak memungkinkan untuk juara 1, juara 2 is okay, atau juara 3, ataupun lepas dari podium misalnya karena ada masalah ataupun seperti apa, ya paling nggak finish aja dengan poin udah cukup oke. Karena kita tahu juga Setelan Cup cuma ada 20 pembalap kan untuk musim 2023 ini. Paling nggak dengan finish posisi 15 mendapat 1 poin, 14, 13, 12, 1 segala macam, insya Allah mendapatkan poin di luar dari 15 besar yang nggak dapat poinnya. Oke, menurut kalian seperti apa? Coba seperti biasa ditulis di kolom komentar. Konten santai-santai, dan yang jelas ini adalah pembalap Indonesia yang cukup bisa diharapkan untuk menjadi juara Setelan Cup 2023. Pembalap yang cukup tenang, masih muda, dan juga sangat bagus banget skill dan juga pemikiran-pemikirannya di setiap langkah yang harus diambil di setiap balapan yang menurut saya semakin dewasa dan juga semakin matang untuk seorang Vega Pratama di usia 14 tahun. Dan mudah-mudahan di Mandalika tidak ada pressure yang cukup berlebih yang haruskan dia jadi juara, mengharuskan dia mendapatkan podium tertinggi, mengibarkan bendera merah putih. Nggak perlu. Kita harus membuat dia lebih enjoy dan berusaha untuk main lepas saja, main santai, dan anggap aja dia ya seperti kemarin-kemarin gitu kan. Oke, mungkin gini aja. Sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.